Mikrofon baru. Alhamdulillah. Liverpool menang, alhamdulillah. Arsenal juga ngebantai-bantai, tapi ada yang dibantai Bournemouth. Si paling mau ngandalin ayam sayur ngalahin Liverpool, bos. Oke, siap, Minion, bos. Kena lagi, alhamdulillah. Abis emak-emak jadi Akai, abis itu jadi Minion. Karim laun lagi. Liverpool pucuk, selalu di pucuk. Party pooper, selalu party di- pooper. Dulu. Hah? Jogetin. Ayo deh, Mbak. Iya. Iya. Kemarin nenek-nenek sudah. Udah. Terus Akai. Akai sudah. Nah, sekarang Minion. Sekarang bola bowling sudah. Berapa kali dia berharap sama Tottenham? Akai Terus-terusan. dan ini kan Minion kan? Iya. MU. Akai. MU. Apa? Yang Akai itu macam apa ya? MU Arsenal. Iya, Arsenal. Oh, MU Arsenal. Terus Iya. terus apa? Enggak pas Chelsea Spurs? Chelsea. Enggak ada. Nggak ada, ya, nggak Enggak ada. ada. Enggak ada. Enggak deh. Nggak ada. Enggak ada face Nggak paint ada. doang gitu. Itu face paint doang. Tadinya ada. Kalau misalkan Oh, Chelsea Spurs dia yang botak. Live apa? Oh, coret ya. Dia yang botak. Dia yang menaruh Oh, hati iya. ke Spurs. Botak loh. Terus habis itu pas gue masih bingung tuh mama tuh konsepnya gimana tuh. Yang taruhan berdua tuh. itu pertandingan apa yang emak itu Liverpool? Chelsea Arsenal. Chelsea Arsenal. Chelsea Arsenal iya. Iya. Kalau Chelsea Seri soalnya. seri. Kemarin pas Dan match le. Basya kan kalau misalkan Spurs menang Ali, kalau misalkan Minion gua kalau seri lu ya gua bilang iya. Tiba-tiba 5-1 6-3 jadi. Tapi nanti pertandingan gue kasih. Oke guys, kita mau masuk ke pojok debat. Let's go. Let's go. Game week 17 tidak terasa nih. Game week 17 kita menghadapi 18 19 depan mata. Iya. Sebelum tahun baru atau di tahun baru ya. Banyak pertandingan menarik ya. Ada yang menang banyak 2 tim. Ya. Ada yang seri, Ya. ada yang kalah. Di kandang. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe. Boleh dong klik kan udah ganti mic nih. Boleh diklik. Terus mohon maaf kalau mic-nya belum maksimal karena kita butuh waktu untuk nyari tuningannya karena karakteristik mic kan beda-beda. Betul. Jadi ini baru datang langsung kita set up, kita pakai gaspol, yang penting kalian happy. Ya, let's go. Subscribe, masuk ke Telegram grup kita ada di deskripsi ya. Terus buat lu semua jangan lupa follow semua akunnya, TikToknya, apa tadi gitu, Instagramnya, ya. Untuk yang proper Chelsea, follow Chelsea bisa follow IG gue. Untuk yang Arsenal follow IG Bang Basya @ArsenalFolks. Untuk yang Liverpool follow Bang Ali @RedHistory. Indonesia. Suaranya mana? Come on, Nah itu dia. Dan untuk yang suka MU bisa ke Bang Sini Minion @Karim Nasar. Iya. Dan yang Oke, mau main filteran ada Karim Nasar lagi. Dan dia pro banget sama Real Madrid, mantap. Sekarang kita berlabuh match yang pertama. Kita pergi dulu nih ke Merseyside. Kita ke Goodison Park di mana Chelsea ditahan 0-0 sama salah satu tim paling senior di IPL yang mainnya ngehe banget. Low block 6 backnya 6. Beckham. Backnya 6. Bantai. Ya beda. Kan Beda. waktu lu lawan Evertonnya mau main dari belakang kan. Iya. Evertonnya mau nyerang kan, mau Iya, keluar kan. Mau keluar. Nah, kita beda. Iya. Lawan kita nih 0-0. Nah, Iya. Cuman kita semua Cuman kita semua menang sama Bournemouth. Terus le oh iya Aduh, alhamdulillah. gue enggak. nggak diajak. Nggak diajak. Nah, balik ke match. Terus. Pertandingan yang sangat menyiksa gue saat nonton. Alot banget. Ini Chelsea alot banget kemarin lawan Everton. Tapi gue expect kealotannya karena ini Goodison Park. Mungkin kalau Stamford Bridge ceritanya beda. Goodison Park plus gue cek datanya Everton itu tim dengan defensif terbaik. Faktornya clean sheet ya. Iya. 5 besar di Eropa. 7 sekarang Everton usah salah 8 satu dapat ya. clean sheet. Nomor Satu di satu di PL. IPL kan. Iya. Jadi defensive wise ini tim memang nggak macam-macam. Sean Dice. Emang top gitu loh. Dan Chelsea banyak kehilangan beberapa peran kunci juga. Nggak ada Huea, nggak ada Cucurella, berasa Iya. banget. Gusto harus main di situ. Yang gue bingung kenapa Gusto main di situ, dia naik sebagai nomor 10 di babak 1. Ini orang nggak bisa main di nomor 10. Nggak bisa dimain di tengah.
Dia nggak punya physicality-nya, dia nggak bisa create chance. Jadi apa ya? Bola yang ke dia itu jadinya ampas. Bego. Dalam box juga gitu. Namanya nomor 10 dalam box ada bola muntah, lo bisa gebok. Ya kan, lo punya insting untuk goal scoringnya juga gitu kan. Tapi ini nggak ada dari Gusto. Dan ini suatu kesalahan Maresca di babak pertama. Di babak kedua gue pikir dia ganti. Ternyata dia nggak ganti, dia cuma tuker. Enzo-nya naik, Gustonya jadi pivot. Tetap nggak berubah. Nggak bisa. Cole Palmer, seorang yang gue udah ngomong kan di preview. Gue mau lihat dia. Emang ini orang masih, ini anak masih in the making. Gue minta pertanggungjawaban lo dari sekarang ya. Gue hajar. Kenapa? Di preview itu kapten FPL setan. Hah? Di preview itu kemarin ya. Apa? Kita ngomongin untuk kapten FPL tuh. Gue bilang Palmer. Wallah gue kapten. Loh, lu nonton gue bilang apa? Palmer ini match yang lu diuji. Gue bilang kan. Dia kejual sama speech lo. Ya lu yang Jadi kenapa le? Ya maksudnya ini lu bakal lawan tim yang defensifnya gila banget. Kalau lu seorang maestro, lu seorang main yang kreatif, lu harus bisa pecah keadaan itu. Ngerti nggak? Ya salah lu sendiri. Gue nggak pernah encourage lu untuk kapten. Kenapa nggak salah? Orang gue salah mana malu di sini? Gue salah mana malu? Kenapa nggak mau salah? Kapten salah kok. Apa? Kenapa nggak mau salah? Artinya intinya Palmer off. Palmer off. Terus di babak kedua ada pergantian pemain, Nkunku masuk. Gue pikir harusnya Felix yang masuk. Tapi Nkunku oke lah. Gantinya Jackson. Salah menurut gue ganti. Gue nggak tahu kenapa ya. Menurut kalian Palmer seorang bintang boleh dong diganti? Boleh. Off, iya kan? Boleh. Ini gue nggak setuju sama Palmer semalam. Sama Maresca semalam tuh itu. Dia nggak mainin Felix, dia eksperimental sama Gusto, terus dia nggak mau ganti Palmer. Tahu. Jackson juga kurang. Jackson oke. Tapi memang ada berapa chance dia ada yang tiang, ada yang tepis. Tapi Maresca di presscon malah ngincernya Jackson. Dia bilang kita expect pertandingan ini akan susah. Jadi kita harus lebih klinis dalam ada chance. Jadi kan Bobo Arsenal juga. Apa? Kita lihat Everton ini susah minggu lalu match Arsenal. Itu fakta kan? Iya. Artinya dia respect Arsenal dong. Iya betul gak? Dia respect Arsenal karena Arsenal aja yang punya kualitas goal scoring tinggi aja kok bisa stuck. Bisa gitu stuck. Loh. Ya. Harus banget sumpah lihat jersey-nya baca. Enak gila. Ya udahlah. Enjoy aja 1 poin. Ya 1 poin. Berkat berapa sekarang? 2. Masih berkat 2. Kok tuh 2? Tetap beda lah. 2 poin sama Arsenal. Iya. Oh. Arsenal menang kemarin. Iya. Menang. 4 tadi 4. Gara-gara kemarin seri juga kan kita ini juga seri sama Everton. Tadinya beda 4. Jadi beda 2 sekarang. Enggak. Dari segi serangannya Chelsea memang maksudnya kayak nusuk banget sih Le. Tapi lini belakangnya Everton juga penuh banget. Tapi jangan lupa dia punya Robert Sanchez. Sanchez. Bukan Sanchez. Yang top kemarin Tosin itu jantungnya udah bawah kemarin Ana. Tapi Sanchez save-nya berkali-kali. Terbang. Sanchez. Emang dia ini 50-50. Iya. Di saat lo dapat the other side, but if you get the other side. Sanchez kemana Rim kemarin? Jadi lumayan. Sejujurnya lumayan. Jadi di other side itu Kepa, di other side-nya Ceh. Iya kan? 50-50. Iya, jadi lu bisa dapat Kepa atau lu dapat. Tapi Kepa kemarin nanti kita bahas. Udah. Enggak. Menurut gua kesalahannya si Enzo Maresca adalah sekarang gini karena nggak ada Cucurella dan nggak ada James juga. Si Gusto ini kan tadi lu bilang dia masukin jadi di nomor 10 kan. Yang mana yang kemarin gue bilang di preview adalah lu tuh kalau ngelawan tim low block ini lu harus main di wing. Ya. Lu main di wing karena physicality-nya Everton ini kuat banget. Ya. Sedangkan satunya lagi wing back lu si left back atau right back lu si Disasi kan. Ya kan? Yang mana dia bukan tipikal Neto ke isolasi, Dia bukan tipikal yang overlap, bukan tipikal yang maju dan kalau gue refer ke match Arsenal kemarin, seenggaknya Timber kan ngebantu Saka di kanan sama Odegaard. Itu pun masih kesulitan gitu loh. Betul. Masih kesulitan banget. Ini lu Gustonya bukannya lu maju ke sisinya Neto, tapi malah diketengahin. Betul. Dan itu jadi blunder parah di situ. Kenapa? Karena si Maresca nggak percaya sama Renato Vega. Kalau dia kasih percaya Renato Vega, Renato main di kiri, Gusto di kanan. Nah, dua-duanya bisa ngebantu wing play. Iya. Kenapa nggak Caicedo? Kenapa? Caicedo right back. Tetap ke invert kan dia, walaupun right back. Iya, tetap nggak bantu wing play. Caicedo right back. Terus kirinya kalau Caicedo right back menurut gua blunder sih. Nggak solve masalah yang tadi saya bilang. Karena tengahnya fisikal banget Rim. Manggala, Doucouré, G. Salah ngomong sama lu ngomong ke gue percuma, aku bantai mat sama gue mat. Konteks dong. Iya, apa? Kok konteks? Bantainya kenapa? Lah kebantai. Nih, musim lalu Chelsea kan nggak di respect. Ya.
Dia datang Everton datang ke Stamford Bridge. Mau main dari belakang. Kita menang berapa? 6-0. Sama kayak lu, ada kontak. Bisa iyalah. Everton came to win. Kalau against Arsenal sama Chelsea came to draw. Iya. They got the point? Iya, they got. They don't got our point. Ya karena cara mainnya beda. Cara mainnya beda. Gue bantai 2 kali. Ya lo ngelihat setelah lo udah ngerucutin selama ini ke gue, lu kata kontender. Setelah match ini, menurut lu Chelsea kontender? Masih. Kalau gue tuh Chelsea bukan total kontender. Gue lebih ke gue berharap yang menang Chelsea. Oh. Dibanding semua tim, gue berharap yang menang Chelsea. Karena kalau menang Chelsea cuma ada 1 ping. Banyak kalau Arsenal? Enggak, tapi banyak. Kalau Liverpool? Enggak, tapi Chelsea gue karena 1 konten. Kenapa sih? Padahal enggak jujur. Keluar enggak kalau Liverpool? Enggak jujur. 7-0 sampai sekarang. Oh iya, sama gue mau nge-highlight, tolong dong please cariin gue harus cari foto. Ada, ntar gue kasih ke Gil. Cari foto-foto Sanchez terbang banyak loh di internet. Yang dia begini. Dia tuh mau impersonate Michael Jordan. Jadi suka tuh berhenti di udara tuh. Enggak, cuma bisa tackle. Oh, bisa kalau tackle kan? Enggak deh, tapi parah. Everton sampah tim defensifnya enggak. Defensif total, enggak ada gairah buat menang. Ini yang mau dinamakan apa? Maksudnya kayak lu itu katanya tim besar lo, tim senior lo. Tapi lu nggak ada taktik yang tapi kalau ngomongin chance Everton juga banyak, bukan banyak sih, maksudnya mengimbangi karena emang mengimbangi secara banyak, lumayan berapa kali. Jadi cuman sampai tosin ada Rebioyo. Terus enggak lu mau expect apa li? Dia lawan musim-musim lalu, 2 musim lalu dia ini selalu lawanan dari tim degradasi, dia berusaha keluar dari degradasi. Iya, kalau musim lalu Manchester goblok emang. Tapi Liverpool udah pernah degradasi kan? Apa? Everton belum pernah. Everton pernah sekali. Everton belum degradasi. Sudah, semua tim sudah. Everton belum. Yang Arsenal yang belum sama Preston. Preston udah lah. Arsenal. Enggak, Everton setahu gue nggak degradasi di IPL. Sebelum IPL gue nggak tahu. Dia starting dari Liga 2 tapi mungkin belum. Nah, kalau IPL Liverpool juga enggak deh. Iya memang. Iya. Memang. Tapi Everton tim yang nggak juara. IPL kapan Liverpool udah degradasi? Enggak. Nah terus gue setuju sama lo juga lah yang Felix. Enggak, kenapa Jackson ditarik keluar tuh? Enggak ada Felix sih, tolol. Maksud gua kan di saat momen kayak gini lu butuh pemain tengah yang bisa membuat chaos. Itu saat itu sebenarnya yang harusnya ditarik keluar itu bukan siapa? Bukan si Palmer sebenarnya. Disasi tarik keluar. Caicedo jadi mundur ke belakang. Jadi Palmer, Nkunku, Felix, Jackson juga bisa dimainin bareng-bareng. Gue berharap sebenarnya gitu loh. Di kiri itu di kiri itu Neto sendiri. Neto sendiri sama Vega. Kanan itu Felix sama Gusto. Iya. Bisa kayak gitu. Tapi ketika lu tadi buntu gitu, sebenarnya kalau lu mainin udah all out aja, mainin semua karena Everton. Kenapa lupa gue enggak terus. Tapi Madueke masuk gak bikin berubah? Ya nggak terlalu karena emang dikunci banget. Isolasi juga karena nggak ada left back yang sama right back yang maju yang ngebantu. Dan Palmernya ke-stuck di tengah. Palmernya nggak terlalu bantu kanan kiri. Tapi setidaknya maksud gue kayak misalkan kalau seri pun jangan 0-0 gitu loh, 1 sama kayak 2 sama kayak biar seru gitu loh. Everton ini nggak ada masa depan menurut gue. Apa sih? Gue dari itu emang benci banget sama ini tim. Parah. Tim gue lebih benci. Arogannya parah ini fansnya, luar biasa. Dan si siapa Tosin kemarin. Tosin top, keren, parah. Tosin itu sebenarnya bagus. Masalahnya selama ini dia tuh agak lemot. Kayak Zirkzee tapi responsifnya itu kurang katanya. Kalau dulu cedera, kalau dulu akhirnya cedera. Ada main bareng. Kan sempat jatuh. Aman. Sakit aman. Badia Sile, kenapa nggak mainin Badia Sile? Cedera. Sedih bang. Nangisnya gimana? Lavia tuh masih cedera, Le? Lavia cedera. Oh, ada Lavia tuh bisa tuh kayak Sedo kanan. Enzo enggak kelihatan, Le. Ya kan dia jadi CDM kan. Tengahnya isolasi banget di tengah. Isolasi tengah enggak bisa main. Enggak bisa main. Sebenarnya ada momen pas Everton agak sedikit ngebuka ruang, terjadi battle di tengah.
Harusnya tadi transisi sama Chelsea. Harusnya kalau tuh dia bisa klinis saat transisi itu, harusnya bisa gol di situ. Dia terus komen atau contender nggak? Kan gue bilang. Masih lah. Masih late. Maksudnya seri sama Everton nggak merubah lah. Drop point wajar. Kita ke drill title contender aja. Tim yang berbaju merah. Ya kan? Berbaju merah. Arteta dari Manchester. Apa Arteta? Arteta komentar. Dari Manchester. Oh. Manchester dulu. Yang menang 3-0. Menjamu Bournemouth ya kan? Menangis. Bournemouth kan tim kecil kan? Bournemouth tuh sebelum Covid masih di Championship. Iya kan? Masih di Championship sebelum Covid. Oh, di IPL-nya baru. Kali-kali kayak gini. Pas preview pas udah kalah. Bournemouth tim apa ya anjir? Enggak tim bagus lah benar. Yang gue udah bilang Andoni Iraola ini enggak main-main. Semenyo. Lisandro Hujison. Kok Lisandro enggak diapain? Lisandro enggak diapain. Juve ini Juve ngejual apa ngelon ya? Ya Hujison ya? Jual. Lu sayang banget tuh. Ya namanya juga Juve bego semua. Back talenta banget itu mainnya. Gimana Rim? Kenapa bisa 3-0? Gue tahu eranya Amorim bakal banyak ombak besar. Mungkin kalah itu jadi hal yang biasa di musim ini. Tapi kenapa sampai 3-0? Gampang aja. Kemarin kita jelek banget hampir semuanya. Hampir semuanya jelek banget. Amorim let Manchester down apa players? Ya players sudah pasti. Sekarang sudah disadarkan kalau misalnya apa yang dibeli sama Ten Hag sampah banget. Yang dibeli apa? Yang dibeli sama Ten Hag itu pada jelek-jelek banget. Contohnya seperti si Zirzi. Astagfirullahaladzim nama dia. Hoylund. Siapa aja? Yang biar TH jelek. Semuanya kumulatif. Siapa? Malaysia. Name. Malaysia bukan Wertas ya? Hah? Malaysia grade-nya apa? B. Ugarte Wertas. Anthony, Soso, Dalot, flop gila. Tapi Dalot bukan pilihan Ten Hag. Maksudnya pemain buangan-buangan ini tolol semua. Gue gak kuat liat bibirin Karim. Seksi banget ya. Pakai VSP. Dan ini udah 9 pertandingan Amorim ya? Kan 13. Hah? Dipegang Amorim 13. Belum nyampe gila. Baru 4-5. Oh, enggak belum nyampe. Nah, di sini Fabrizio menyatakan MU kebobolan 17 gol dalam 9 pertandingan di bawah Ruben Amorim sebagai pelatih all competition. 17 gol. Iya. Udah dibilangin, kita udah tahu nih tsunami, nih badai bakal ada, kita udah tahu. Terus ada lagi, lanjut dulu. Apaan buruan untuk pertama kalinya ya? Rashford. Masalah Rashford. Pertama kali dalam sejarah MU. Dalam hari Natal. Oh iya. Di papan bawah. Iya. Belum pernah. Gak apa-apa, tapi kita belum pernah juga sejarahnya dari papan bawah tiba-tiba juara IPL kan. Oh iya benar. Iya kan di ini. Maksudnya lu berharap juara IPL gitu? Lah dari tadi Chelsea nggak mau ngakuin dia title contender, gue masih mau. Dalam 17 gol 9 pertandingan. Apa? Dalam 17 gol 9 pertandingan. Ayo kita discuss dulu. The game. What happened to the game? What happened in the game? Mainu nih ternyata R2-nya rusak. Jadi dia nggak bisa lari sama. Kalau ngeliat ada chaos di hidupnya dia yang penting jogging. Oh. Kayaknya dia ngincer mau ikut maraton menurut gue ya. Gue kurang tahu juga. Kayaknya itu inceran hidup dia yang pertama tuh di situ. Terus kalau kita ke Bruno Fernandes nih jago, cuman kalau di sistemnya Amorim jago. Jujur. Ini serius. Ini kapten gue sendiri. Serius. Gue sampai sekarang. Kontek lo ini. Gue sampai sekarang belum ngeliat dia tuh menurut di pivot. Dia nggak cun dia Amorim. Nggak. Tapi gue nggak tahu apakah ini karena baru 9 match. Gue ngelihat nih Bruno nih, dia tuh gak ada di satu posisi, tau gak sih lo? Tahu roaming. Dia terlalu roaming parah, mentok roamingnya, tau gak? Kadang dia di pivot, kadang di nomor 10. Jadi pusing gitu li kalau kayak begitu li. Loh tapi memang Bruno kan disuruhnya kayak gitu Rim. Ke belakang ngambil bola dari Maino ke depan. Dan banyak banget miss chance juga kan.
2-3 kali depan gawang harusnya bisa klinis. MU tanpa Bruno Rim. Kepa juga on fire, Kepa. Bukan gini. Bukan Bruno adalah pemain jelek. Cuman dalam 9 match terakhir membuktikan kalau misalnya Bruno bukan pemain yang sampai sekarang tune in dengan skemanya Amorim. Ya. Karena posisi nomor 10 kan nggak ada di Amorim juga. Dia harus adjust sebagai second pivot atau box to box atau di belakang striker gitu kan. Itu yang cocok di posisi second di belakang striker menurut gue malah Mainu. Kan daripada di jogging di belakang. Udah Mainu. Ini yang box to box. Mainu yang box to box. Oke. Bruno double pivot. Hah? Bruno di belakang? Bruno di belakang. Mana punya dia defensive quality-nya? Pusingnya sekarang di MU ini nggak ada si DM yang bisa lama nahan bola. Oke. Ugarte walaupun dia world class ya, itu dia habis. Aduh gue blunder. Gue blunder lagi nih. Cuman menurut gue dia buat kontrol bolanya nggak bisa selama itu. Bola pasti masih lepas. Dan Bruno Fernandes pun seperti itu. Bruno Fernandes kalau lo perhatiin untuk kontrol the ball-nya juga masih belum selama itu untuk ngasih sekuritas dari defensif ke depan. Itu yang agak aneh. Pusingnya kita dengan fullback kita itu adalah mundur. Di fullback di low. Tapi kita mainnya wide. Jadi di mana total kontrol di tengah itu harus dipegang. Tapi nggak ada orang di sana. Kalau mau menurut gue Bruno bisa banget main di peran itu harusnya. Cuman udah stop dia di situ. Gak usah nyuruh dia maju. Udah biarin dia di situ mau Ugarte, mungkin dia kalau bosan dia mau ngeteh, dia mau ngopi, tapi kan dia urusan orang. Nggak, kalau misalnya Bruno naik, tapi ada yang gantiin gimana? Lisandro mungkin? Naik sebagai pivot? Kalau nggak Lisandro di pivot juga. Iya, tapi dia CB tetap ya. Cuma di saat menyerang dia naik tinggi. Tapi apa dia udah naik tinggi sih? 6. Udah naik tinggi juga. Enggak, di sebelah Ugarte enggak pertanyaannya? Iya kan, di sebelah Ugarte menurut gua. Jadi yang holding di saat bola dalam box, dia benar-benar di pinggir box. Barang Ugarte. Jeleknya mainnya semalam Lisandro. Parah. Lisandro. Jelek dia. Gua enggak nonton soalnya. Yang bagus itu jujur si Ugarte. Ini jujur ya. Kesalahannya Amorim semalam mengganti Ugarte, bukannya Maino. Ugarte mainnya bagus, diganti. Setelah Ugarte keluar, kebobolan 2 kan? Bener nggak? Iya, ada kesalahan dari Amorimnya sendiri. Maino nggak berkontribusi, tapi dia mengganti Ugarte. Itu ya, cuman Lisandro kemarin menurut gua one of his best match. Golnya Semenyo aja kayak gitu. Dari kemarin. Semenyo. Itu gol jelas-jelas dari Maino lepas. Mazraoui kenapa? Mazraoui signing bisa ngelakuin kebodohan kayak gitu. Gak ada pressure. Gak nge-press. MU gak nge-press sama sekali. Dipaksa disuruh kita defend di box terus. Defend di box terus. Ya emosi dia pasti. Pasti itu direkal. Ya walaupun itu unnecessary. Cuma dibilang unnecessary gak juga. Karena lo ngebiarin lawan lo masuk terus. Ya. Oke, mau masuk ke box, ayo kita adu di dalam box gitu kan. Tidak bisa. Lo ngelihat ombak ini kapan selesainya? Ya kan gue udah bilang. Di bulan apa? Kita masih menunggu di akhir tahun. Match mereka pertama bakal bagus adalah melawan Malaysia. Ada saya di sana ntar. Dia tur ke Malaysia. Iya, presiden. Nonton lo? Gua ikut. 2% Ikut. Gua boleh gaskan di sini. Gaskan. Fuck you all. Nah, pas Liverpool nggak usah nonton, nggak supaya MU. Nggak ikut. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan ya, wah semua kecuali pas Liverpool. Makan nasi kandar. Ntar gue ajak ke univ gue, muter-muter tadi. Pas Liverpool, nggak usah diajak pas Liverpool. Lu nonton gimana? Gini, menurut gue sekarang problematika MU itu ada 2 kan. Yang MU kejebolan nih banyak. Pertama dari set piece 1. Yang kedua, nah ini no banter serius ya. No banter serius. Yang kedua adalah terus ke lawan tim yang punya work rate tinggi, Rim. Kalau lihat lawan City kemarin, menurut gua kalau City punya work rate seperti musim lalu, menurut gua MU juga bakal kalah. Tapi kalau City-nya nggak kayak musim lalu dan akhirnya MU punya bisa keep the ball, bisa ngelewatin pressingnya City juga, jadi dia ada chance untuk menang. Jadi MU ini lagi kesulitan untuk nge-match intensity-nya lawan menurut gue. Dan itu yang harus cepet-cepet di-solve sama Amorim. Karena masalahnya sebenarnya
bukan positional. Bukan taktikal menurut gue. Positionalnya? Positional ya emang belum perfect, tapi udah kelihatan ini Amorim ini mau main kayak gimana. Iya. Amorim mau main kayak gimana. GoPay 50.000 persamaan Amrabat, Gundo dan Ali. Tidak pernah salah. Iya. Jadi masalah adalah sekarang dia harus benar-benar nge-match intensity dinaikin, pemain-pemain harus lebih klinis lagi karena ya kalau ngomongin quality pemain ya, kalau mau pure quality menurut gue pemain squad MU ini top 4 material menurut gue. Enggak. Udah dibaikin jangan top 6 top 6 ke top 4 lah. Jadi makanya 1 Liverpool, 2 Chelsea, 3 MU. Enggak, dia dari dirteknya juga harus dirapiin. Iya. Pembelian pemainnya. Makanya gue rada gregetan Rim kalau gue di posisi MU ini kayak ketika lu Amorim kan bilang ini emang bakal ada badai apa segala macam kan. Tapi gue agak gregetan karena gue tahu nih bukan squad yang kayak awal dulu Ole datang atau squad yang dulu awal Ten Hag datang, tapi ini squad secara material tuh cukup mumpuni untuk lu. Squad pas ETH datang. Kenapa? Lo enggak, itu kan bermasalah maksud gue. Bermasalah. Lebih bagus dong. Itu bermasalah. Son Greenwood lagi iya kan? OP. Enggak bermasalah maksud gue. Ya pas Ten Hag datang kan Greenwood itu udah enggak ada. Ya udah enggak dimainin. Bentar doang. Ronaldonya bermasalah ribut. Jadi maksud gue secara squad, secara chemistry, gue nggak bilang paling bagus. Makanya gue nggak bilang ini squad yang untuk juara, tapi squad yang bisa masuk at least Europa League. Gini, maksud gue Arteta sekarang dikasih gift dengan squadnya Barcelona yang sekarang, yang bagus nih. Iya. Apakah dia bisa? Bisa. Kalau emang bukan itu strateginya dia, bisa. permainannya beda banget Arteta sama. Ya butuh waktu dia bisa. Bukan karena kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kan sekarang permasalahannya sebenarnya di fine marginnya itu Rim. Yang tadi Bruno nggak bisa klinis, terus intensitinya nggak match. Bukan di tactical Rim. Mungkin gue akan bilang kalau misalnya tactical itu nggak terlalu jalan, gue mungkin bakal bilang berarti emang dia pemain emang nggak bisa ngikutin. Nah sebenarnya pemain bisa ngikutin walaupun mungkin baru setengah atau 60%, tapi kan dia nggak bisa keep up sama beberapa aspek di game. Itu kan margin sifatnya, bukan tactical. Paham nggak? Maksudnya tuh kayak gitu. Ada jarak dari proses yang terlalu jauh gitu. Ya kan? Jadi lebih ke menurutku lebih ke individual, tapi bukan kualitas, tapi lebih ke apa ya? Lebih ke merekanya nggak bisa eksekusi gitu. Iya. Paham nggak? Kita udah harus garage sale sih. Iya, harus bedol desa, wajib kalau MU. Nah makanya si Maresca bilang storm will come karena dia belum sempat bedol desanya kan. Nah tadi gue nanya sama lo, kalau ini nggak terjadi nih Januari, karena susah kan di Januari lu jual pemain, harus di summer kan. Kira-kira lu bisa dapat pace tuh di bulan apa? Ya kita lihat dulu Januari dapat berapa orang dulu. Langsung beli apa jual juga? Beli juga. Jual susah soalnya. Mau nggak mau beli, korbanin lagi di bank. Dia pinjem dulu kalau siapapun, kalau nggak apa namanya, jalan-jalan ngeronda terus pinjem dulu 100. Gimana? Ente mau bantu donasi. Mau pantun gagal. Iya, mau pantun gagal ya. Ya udah, itulah MU ya. Sebentar. Satu address dari MU adalah Marcus Rashford. Udah officially out ya. Kita saya baru dapat rekaman. Apa tuh? Yang pertama dia putus lagi sama cewek. Oke. Nanti baru dapet cewek. Itu putus lagi. Terus cewek mulai violent lagi ternyata. Oke. Yang kedua, jadi di hari yang dimana Garnacho sama Rashford nggak dimasukin ke squad, itu hari berikutnya mereka latihan dengan niat. Oke. Mereka latihan dengan niat. Seneng dong Amorim, pinter nih orang berdua gitu. Besokan nih Rashford call in sick. Itu mentalnya sick. Oh yang komen dia. Media lagi. Yeah. Lagi berhak. Yang ngamuk Amorim. Jadi Rashford kemudian apa respon Amorim? Nggak masuk squad lagi. Nggak ada responnya, ada komentar. Udah simpel nggak masuk squad sekarang. Officially out for good? Enggak, waktu habis ngomong-ngomong itu terus dia ngomong lagi. Kan sempat ngomong. Dia sempat ngomong lagi. Kan Amorim sempat ngomong, kita harus ngobrol berdua. Kan. Dicoret dong dari. Terus dicoret dari squad. Nah, terus itu terjadi. Di latihan sekali, call in sick. Halas. Berarti dia enggak maksudnya enggak latihan lagi. Belum, enggak, mungkin pasti ada. Tapi gue sedikit bakal sakit hati kalau misalnya ini farewell Rashford, karena it's my star boy. Enggak, dia keluarnya Januari apa akhir musim? Oh iya. Kalau kayak begini terus Januari.
Oke. Kita langsung ke match selanjutnya aja. Kita masih tadi di kota apa, Manchester? Kita jangan jauh-jauh deh. Kita ke mana ya? Kita ke London aja deh. Kita ke London Selatan dulu. Ada Arsenal yang membantai-bantai baby. Bantai-bantai Crystal Palace karena menurut gua apa? Arteta menemukan solusi dalam penyerangan. Iya. Arteta tapi dia menambahkan satu firepower di sisi kiri, yaitu Jesus. Jadi bermain semacam dua striker atau second striker lah ya. Sebenarnya kalau ngomongin secara pokoknya intinya secara sederhana gue bisa bilang masalah Arsenal yang tidak bisa ngegol ini sekarang sudah melihat titik terang. Di mana dia punya skema baru mengurangi satu individu defensif. Iya kan, yang biasanya Rice atau siapa di situ, individu yang holding, yang defensif itu dikurangin satu, menambahkan satu individu untuk menyerang, yaitu Gabriel Jesus. Dan Jesusnya lagi on form. Dan tapi Sakai cedera. Iya, cedera. Oke. Sebenarnya gini, kalau ngomongin ngomongin line up dari sisi line up-nya nih, kan 4-3-3 atau 4-2-3-1, itu si 4-3 itu Havertz dimainin sebagai LCM, Odegaard RCM, Jesus di depan striker, Trossard kiri, Martinelli kiri, Saka kanan ya kan. Tapi kalau ngomongin di build up-nya Odegaard ini sama Arteta dibikin kayak musim lalu, di mana Odegaard ini drop deep ke belakang. Ya, dan Rom kiri juga. Jadi dia ke belakang, jadi pivotal itu di tengah, jadi Odegaard sama Partey di tengah. Betul. Terus Luis Kelly-nya kayak Gusto masuk ke sisinya nomor 10 tuh, nomor 8 atau nomor 10 itu. Jadi Havertz sama Luis Kelly itu di nomor 10 untuk attacking-nya. Ya sebenarnya wajar karena Luis Kelly kan aslinya kan midfielder sebenarnya, bukan left back. Jadi ditaruh di situ gitu loh. Sebenarnya tuh ada pro kontranya lebih sering Havertz di tengah. Yes, di kiri. Iya kan? Ya ada situasi kayak gitulah. Cuma kalau ngomongin build up di tengahnya ada intinya ada skema kayak gitu. Intinya ada extra man in the box. Iya. Dan extra man itu seorang penyerang gitu. Iya. Dan kalau gue ngeliat dari Jesus juga, Jesus sekarang take less touch, dia langsung dapat bola, mindsetnya gol. Mindsetnya nge-shoot. Kalau compare Jesus yang kemarin kan dia banyak. Gue curiga ya, ada fenomena jigong. Apa? Mau transfer Indo dia jadi perform? Bukan, fenomena jigong namanya. Apa tuh? Pertukaran jigongnya Haaland ke Jesus. Karena kata-kata stay humble. Kan dia berantem kan? Berantem stay humble. Who the fuck talking to you clown? Depan muka Jesus kan kayaknya jigongnya Haaland tuh cepat. Jesus, Haaland yang jauhnya blok, Jesusnya naik. Tapi Jesus Crystal Palace Kalau ini kan tapi kan. Kan game sebelumnya hat-trick. Iya, Crystal Palace. Kalian harus ingat ini semua nih berkat satu pemain. Richarlison dukun. Kenapa? Ntar pas match ini. Iya. Nggak. Tapi gue sebenarnya agak sedikit nggak suka. Satu sisi emang di sisi penyerangannya itu kita lebih fluid Tapi menurut gue Crystal Palace juga nggak klinis kemarin. Banyak transisi di tengah yang menjadikan chance buat kita. Raya berapa kali save dari Mateta depan gawang one on one bisa save. Nah makanya sekarang solusinya kan sebenarnya ada di posisinya Partey nih. Partey ini kan apakah Partey bisa ditinggal sendirian mau sendirian? Lu ada temannya Odegaard, tapi kan Odegaard sama Partey bukan tipikal yang sangat defensif seperti itu gitu loh. Sekarang lu pakai Havertz sama Jesus main bareng. Tapi yang di posisi 6 apakah tetap Partey atau lu masukin pemain yang punya physicality kayak Rice di situ untuk ngakomodir Lex di tengahnya. Karena kalau enggak tuh kemarin gue ngeliatnya deg-degan banget walaupun kita unggul berapa 0 dulu, tapi gue tetap deg-degan karena banyak banget Palace tuh ada chance. Belum tahu kalau ketemu tim-tim kayak Brentford dengan Buemo dan Wisanya, belum lu ketemu tim kayak siapa yang lain-lain. Intinya gitu. Lu ngekompromiin defense lu untuk nambahin attack. Iya, jadi solusinya kan apakah tetap Partey atau lu mainin Declan Rice yang punya physicality di situ untuk long termnya gitu. Kawan-kawanku mohon maaf ya, hari ini adalah hari yang besar untuk saya. Happy birthday ole, happy birthday ole, happy birthday. Semoga Chelsea tidak juara. Malu. Udah tua. Mohon maaf, saya harus undur diri dulu karena saya harus makan malam bersama istri tercinta. Anak angkatnya nggak maaf ya. Tolong podcast ini Pojok Debat dilanjutkan ya, biar seru. Siapa pemain penggantinya? Siapa? Gvardiol.
Masuk Pak. Oke, Halo guys. halo guys, ini ada Gvardiol masuk menggantikan siapa? Orat Mangun ya. Itu Orat Neto. Mangun. Neto menggantikan Neto ya. Tadi kita masih dibahas di Arsenal, klub tercinta gue. Kemon Arsenal. Menurut lo gimana, Rim? Match kemarin? Pai. Gimana menurut lo match kemarin gimana, Pai? Kok langsung diganti? Terima resiko dong. Chelsea aja lawan Everton nggak bisa menang. Aneh, tim aneh nggak bisa menang sama Everton. Terus aneh banget. Oh ini pawangnya keluar langsung pada Pada berani. langsung berani pawangnya Dari keluar. tadi kemana lo pada? Enggak lawan Chelsea doang. Ini beda di Lawan Arsenal. Iya, maksudnya Bahas Chelsea itu udah tim kecil, Arsenal. apalagi Arsenal. Nggak usah bahas Chelsea lagi. Ya. Arsenal juga Arsenal, tim kecil. Ya udahlah. Enggak. Soal strateginya sekarang dia mau bermain 3-4-3 diamond. Kayaknya berdetengil sekarang. Iya. Yang dimana fullbacknya ini fullback ini demi Allah poin plus banget. Gue demen banget ngeliatnya anjing. Parah gue demen banget ngeliatnya. Yang harusnya kita dulu dibilang Luis Kelly yang masuk ke dalam. Yang harusnya Luis Kelly yang masuk, malah Odegaard yang turun. Iya. Odegaard yang turun, Luis Kelly yang di kiri. Gua akuin kalau matchnya Arteta next kayak begini lagi, mungkin fans Arsenal boleh sombong lagi. Boleh sombong kalau kita juga title race kok gitu, walaupun nggak menang juga akhir-akhir ya. Arteta ngomong. Udah ngomong lagi. Ngomong Udah semalam. ngomong lagi. Dia ngomong it's on katanya. Iya. It's on. Title race Anjing. masih It's terbuka. on. Tuh. Bukan dia worry sama Sakanya itu. Iya. Dia bilang Iya. kita lagi title race di Desember ini. Lagi title race. Tapi gue maksudnya gue worry kalau Saka cedera agak panjang gitu, agak Iya, lama. iya. Maresca nggak ngomong. Arne Slot juga ngomong. Emang Arnes tuh salahnya cedera. Emang Enzo Maresca palmarnya cedera. Dia nggak ada hubungannya sama Saka. Apa Dia sih nggak ada. Apa yang ngomongin Saka tadi? Enggak, ini ngomongin masalah Arteta apa? ngomong kita ini mau title race, tapi Ah. Saka cedera lumayan lama. Makanya Iya, pakai quote itu full, jangan setengah-setengah Kita diambil. bahasnya dia ngomong masalah title race. Yang dipermasalahin Arteta ngomong kita itu title race. Iya, Oh, Arne iya. Slot, Maresca nggak ada yang sombong. Padahal Iya, kita tapi pokoknya itu ada koma, lanjutannya itu di worry sama Saka cedera. Iya makanya. Boleh dong update Saka cedera. Nah iya, Saka ini dia kan kena hamstring, tapi hamstringnya tuh mungkin bukan yang tipikal hamstring yang panjang kan. Kalau Arsenal Jadi- begini nih ada Enggak, bukan rumor yang terkini ya. Tapi kemarin juga kan kalau di Calafiori juga sempat dibilang cuma 3 minggu, ternyata 6 minggu. Jadi kita nggak tahu. Yang jelas paling shortnya tuh 3 minggu, paling seminimalisirnya. Nah ini fix gak? Ini Sem- FPL loh Mat. Enggak, ini seminimal Enggak, ini mungkin. rumor. Ini kan Maksudnya, rumor kan ini kan belum ada resmi. dari maksudnya dari ke medisnya belum ada fixnya. belum ada fixnya. Kita Iya, kita dia ngomongin sebut. waktu minimal biasanya kalau cedera hamstring itu gimana? Gitu tapi loh. biasanya medis itu nggak kasih officialnya, Pak. Kayak contoh ini balik lagi ke tim gue ya, kayak Cesa, kayak Jota, Ya, emang cederanya nggak dikasih gitu. makanya loh. yang Jadi nggak- yang di highlight kan secara garis besar kalau misalnya cedera hamstring itu seminimalnya berapa minggu, maksimalnya berapa minggu. Iya. ini udah fix hamstring kan juga nggak Hamstring. tahu. Ya kan hamstring dia pegang Kan hamstring hamstring. cedera. Hamstring. Kalau cedera aja tuh ketahuan, tapi Ketahuan. estimasi waktunya Iya. itu biasanya butuh berapa Betul. tahap untuk tahu. Itu udah tahu dia hamstring. Terus Masih tanya. Gua minta update berapa lama. Update-nya ya pokoknya lu update-nya bos. normalnya seminimal mungkin 3 minggu, tapi bisa lebih. Ya, Berarti Jadi- Desember ini udah selesai. kemungkinan selesai. Ya Jadi udahlah. kemungkinan Desember ini tanpa Saka ya. Kemungkinan Iya, besar, sangat berarti- besar. Benar ya. Ya, kemungkinan Berarti besar. FPL gue jual nih. Apa sih Iya. FPL? Jual aja. Jual aja. Intinya ya mau FPL mau title race-nya beneran, ya Arsenal on. On Gitu. gitu loh. Apalagi dia berani dengan pakai 3-4-3. 3-4-3 diamond. Dia oke gini, 3-4-3 itu kalau lo nggak bisa mainin ya lo korbanin belakang lo. Iya. Karena Iya. sepi. Iya. Kayak City. Tapi kalau lo bisa, apalagi Arsenal punya kemampuannya, Iya. punya back yang lumayan, Yang punya fisik. ya, dan punya ball playingnya oke. Tapi beda dikit sih sama City itu, dia tuh bedanya di untuk Ya makanya kan sebenarnya gue concernnya adalah tadi kan Mirip-mirip. sebenarnya Pak di partai apakah dia punya legs apa dia punya physical kayak zaman Iya. dulu untuk ngakomodir transisi kan. Makanya gue berharap kalau mau pakai sistem kayak gitu mungkin yang dimainin si Rice bukan si Partey karena dia punya masih muda masih apa. Kita- Terus ngomongin siapa Saka Pak. Menurut tuh nggak ada Saka. Jesus lagi on form. Mm-mm. Apakah Jesus ini cuman sifatnya festif ya? Cuman kayak oke gue lagi emang karena kan di sini kan mut-mutan. Dia maksudnya
Kalau dia lagi fokus, kalau lagi apa dia bisa perform tapi tiba-tiba ngilang gitu loh. Apakah ini festif? Dan kalau misalkan enggak, gimana solusinya untuk mengakomodir Saka gitu? Kalau menurut gue ya, Brazilian selalu butuh pemain Brazil selalu butuh ruang. Even nomor 9-nya Brazil kita lihat dari dulu. Ronaldo, lo kasih ruang, selesai. Siapa lagi setelah Ronaldo? Garinca. Gak ada tuh, terlalu jauh ke belakang. Jauh banget. Rivaldo. Ada Adriano. Ilmu aja. Ada even kayak Robinho. Richarlison pun bukan striker murni nomor 9 kayak Haaland gitu yang itu. Tapi ya menurutku Jesus mungkin bisa ngisi sisi kanan. Atau kemarin ngisi siapa? Kemarin ngisi Martinelli kanan. Martinelli pindah kanan kan. Cuman menurut gue ya Jesus punya ya masalah bagus apa enggak bisa diputer. Ya mendingan. Bisa diputer lah itu. Martinelli di kanan, Jesus di kanan, itu masih bisa lah. Tapi menurut gue ya impact-nya pasti ada. Ya kan maksudnya impact-nya Saka hilang itu pasti ada, tapi kalau Artetanya punya kreativitas yang lebih kayak dia berani untuk ngubah formasi, ngubah taktik dan segala macam, menurut gue enggak usah takut lah. Nggak, yang gue takut kalau Saka cedera dan Declan Rice nggak main. Nah itu gimana cornernya? Cornernya nggak ada. Gimana? Ada Odegaard. Tenang Odegaard aja. masih ada. Kemarin kalau nggak ada mereka ngambil Trossard. Tenang aja. Bagus. Gol. Gimana li take-nya kemarin Peles? Ya kalau gue lihat masih sama ya pertandingannya waktu Carabao Cup Arsenal sama Crystal Palace, permainannya juga masih sama Gabjes juga mencetak 5 gol itu it's normal menurut gue, lawannya Crystal Palace gitu loh. Jadi, ini Palace ini ya 3 di Carabao, 2 di Premier League. Reminder ya, Palace ini yang ngegagalin lu menang Premier League 2014 ya. Yang menit 75 3-0. Yang menit 75 3 comeback. Jadi kalau jangan ya, tapi Palace tahun ini agak berat. Hancur, musim lalu tahun ini berat. Musim lalu ending mau selesai ya, Premier League bagus. Musim ini nggak bisa diandelin, Mat. Ya oke lah, Arsenal mulai kembali kayaknya lagi. Orang kedua yang bakal dipecat sih itu. Si Glasner ya. Glasner. Enggak lah. Orang kedua udah dipecat. Siapa? Wolf. Orang pertama Anda ya? Iya lupa gue. Orang ketiga berarti. Orang ketiga enggak ya. dong, Russell Martin, Southampton juga. Banyak udah. Wolves, Southampton, MU, Wolves, Southampton, Leicester 4 udah. Udah 4, OTW West Ham, OTW Crystal Palace. Iya. Banyak berarti ya. Wah, season ini. Yang gue nggak MU doang sih. Sama kayak dari awal udah nggak Amorim gitu cetak gue. Sama terakhir kalau Arsenal sih Calafiori akhirnya kemarin main lagi nih. Dan lagi-lagi ketika Calafiori main tuh gue ngeliat ada perubahan yang signifikan di sisi kiri, lebih berani nyerang, lebih berani ngambil resiko dan lain-lain. Jadi cuman defensif. Ya cuman ya menurut gue selama ada Gabriel sisi kiri yang cover, seenggaknya ada faktor XID dari sisi kiri itu yang bisa ngebalance gitu. Ada Calafiori menurut gue. Sampai ini gue udah bilang tadi ini terakhir gue bahas Calafiori main. Habis ini gue mau transisi ke City, habis itu Liverpool. Iya. Udah deh. Sabar aja. Lanjut. Ini Calafiori lagi ngebahas terakhir nih, orang habis cedera panjang masuk main lagi, nggak boleh gue bahas. Udah langsung aja ke City ya, kita bahas City. Kita bahas City sekarang. Lagi kalah dengan Aston Villa di Villa Park ya. Kenapa nih? Ada apa dengan City? Mau ngomong apa lo? Apalagi mau dibahas? Nggak cocok. Kayak semua udah dibahas. Rico Lewis udah dibahas. Kan lu jadiin, kan dia bermain mirip. Gak udahlah. Itu kalau bukan masalah taktik dan lain-lain. Itu Pep terlalu arogan, gak mau ngubah apa-apa, memaksain taktiknya yang sama, yang udah anggapannya 19 tim lainnya udah tahu gitu loh. How to beat them tuh udah tahu mereka. Itu. Walker cuma emang lolos di Nottingham Forest doang kemarin. Mungkin lolos karena Nottingham Forest agak takut, jadi digeber dari all out. Sisanya kan kita lihat di Champions League, di IPL mereka nggak ada menangnya gitu. Jadi menurut gue udah ini kesalahannya pure dari Pep. Tapi fun fact, City 1 menang dari 10. Barca 1 menang dari 7. Barca juga iya. Big Bro-nya juga taap. Barca berapa? 1 game menang. 7 game terakhir cuma 1 menang. Lawan? Semua. Gue ingetin aja. City. Oh iya. City. Nggak works banget. Gue tuh enak. Orang-orang nih terlalu ngedewain Rico Lewis. Enak banget. Rico Lewis tenang. Buat pivot, buat yang masuk invert, Rico Lewis. Buat nomor 10, Rico Lewis. Buat yang nemenin Gundogan, Rico Lewis. Anjing sampah banget bangsat.
harusnya Rico Lewis kan ditemenin sama pemain-pemain yang punya atribut fisikal untuk dia bisa flourish gitu loh. Masalahnya nggak ada, dan dia juga bukan tipikal yang bisa punya fisik juga, jadi ya jadi liability, jadinya jadi kelemahan banget itu sih. Malah menurut gua kalau sekarang pakai formasinya Ten Hag yang benar-benar pragmatis panjang, City mungkin lebih hidup karena dia punya Savio, punya Doku yang punya speed oke. Even Haaland lokasi lari selesai, lokasi through bola dia suruh lari, itu menurut gua jauh lebih mewah dibanding lo harus ngebox di depan kotak penalti musuh. Itu udahlah, lo kasih 5 back 6 back selesai, City nggak bisa golin. Semua pemainnya underperform semua City ini, paham nggak? Nggak cuma dari lini depannya Pak ya, bukan cuma Haaland, paham nggak? De Bruyne bukan masalah underperform ya mungkin karena gini, Walker abis banget karena taktik yang di lapangan udah nggak berjalan gitu, udah nggak work, udah dimatiin sama musuhnya, ya kan? Udah diapalin kali. Kita nonton waktu lawan Arsenal deh, 10 orang dikasih 6 back, tembus apa enggak? Sampai menit berapa tuh? 6 back semuanya di belakang. Bukan, di dalam kotak itu ada 6 orang. Oh. Di depan kotak ada sisanya 3 orang gitu. Menit 90 akhir corner baru dapat. Dan mereka tinggal, kalau emang 11 orang kasih 5, depannya 4. Selesai. City-nya. Sisa back 1 Ruben Dias atau sisa Akanji di belakang sendiri. Ya udah lo counter attack dengan pemain yang super cepat. Semua tim bisa kayak gitu akhirnya. Gue kasihan Guardiola. Wah, pemain mewah. Semua disuruh tag cuman. Guardiola masuk depan kotak penalti. Rico Lewis masuk. Mau kemana? Gue berharap tuh cepet 30 semua. Terus pialanya dapat itu kosong. Apa? Kalau sampai ini kosong. Kita ngomongin siapa? John Duran yang sekarang udah pelan-pelan si Unai ini lebih mempercayakan dia dibanding si Watkins. Padahal sebelumnya kan John Duran ini meskipun pemain yang sangat bagus, tapi dia sempat ada problem attitude di training kan. Apa yang menurut lo jadi faktor akhirnya karena kita tahu Watkins tahun kemarin jadi salah satu top skor tertinggi kan, salah satu double digit kan. Apa yang jadi ngepivotin Emery buat mainin John Duran sekarang dibanding Watkins? Pure striker. John Duran jauh lebih berstriker dibanding Oli Watkins. Dan terbukti kalau di season ini Oli Watkins berapa kali? Oli Watkins kan rasanya kejagoan dia tuh satu. Lo bola through ball dia lari. Butuh dribble gitu. Iya, dia butuh bawa bola dia tuh Hoylund gak boleh jauh. Bawa bola, potong, shoot. Bawa bola, cut, shoot. Kayak gitu terus. Coba dia 1 gol, yang 1 melenceng gitu ya. Iya, bukan gol makanya. Bukan masalah itu juga. Ya mungkin itu juga salah satunya nomor 9 pure, sama jangan terlalu banyak pemain yang harus megang bola. Dia punya Rodgers sekarang. Dia punya winger yang emang McGinn. Maksudnya udahlah, gue butuh nomor 9 yang dapat bola, ngelihat gawang itu tahu lubangnya di mana gitu kan. Dari awal musim kita lihat Duran every game super sub, masuk golin. Jadi menurut gue Watkins sudah habis. Bukan udah habis. Watkins itu di Emery sekarang mendingan jadi super sub gitu. Ketika lo tengahnya udah nggak bantu apa-apa, Durannya nggak dapat bola, lo butuh Watkins sebagai antara tengah sama depan, ada kasih Watkins gitu. Ya udahlah, maksud gue City udah nggak perlu dibahas. Nggak perlu dibahas lah, emang nih tim pesakitan lah sampai transfer Indo. Kalau nggak beli pemain siapa-siapa ya wassalam. Kalau beli ya kita nggak tahu. Dan nggak ada pernah sejarahnya tim besar kalah sebanyak ini berturut-turut. Nggak ada pernah sejarahnya. MU tahun 78. Tahun 78 hatta tahun 77 tahun 63. Tapi ada efek juga. Berapa kali sih City kalah? City pokoknya cuma menang Forest doang udah. Ya pokoknya setelah 12 pertandingan. 12 pertandingan. Sepanjang ini cuma beda 5 poin. Udahlah, Pep out. Pep makin Ten Hag sama Arsenal. Beda 5 poin kan? 5 poin. Kebayang enggak? Kalah berturut-turut masih beda 5 poin sama Arsenal. Masih bisa dikejar sama Arsenal. Berat. Ini Arsenal juga seri 3 kali. Oke, terus ini Pep udah makin botak ya. Udah banyak pikiran. Ntar lagi dibuka tuh. Yang satu banyak pikiran, yang satu botaknya habis ngebantai-bantai. Akhirnya menyebabkan Anda menjadi seperti ini. Ya, saya lepas kacamata. Kacamata pakai dong. Demi Allah sakit. Apa-apaan lo? Nantang doang lo. Ngapain gua pakai? Gua menang, Bos.
Coba sekarang siapa? Ya sekarang ini kan katanya ada yang mau ngomong nih fans Liverpool. Ngomong panjang. 50 menit buat lu semua bahas Liverpool. Enggak. Silakan. Silakan. Jangan dipotong. Silakan. Iya. Oke. Tapi kalau menurut lu gimana, Mas? Hah? Enggak, ini serius please. Baru tadi gua ngomong dipotong ya. Tadi Nggak mau dipotong. lama banget. Lama banget apaan sih kan kepotong. Dari sebelum Ole. Itu bentar doang. Gua baru ngomong doang. sekali. Yang kita Gua baru ngomong sekali. Enggak. lama breaknya gila. Iya, apaan sih ini orang? Jangan ngomong. Break. Ya, ini sebenarnya di luar ekspektasi gua pertandingan Liverpool lawan Tottenham. Kita berekspektasi kalau kemungkinan menang 2-1 atau 3-2. Karena kita lihat Spurs lawan Chelsea, lawan Arsenal, dia tipe tim yang menyerang. Terus dari segi pemain line up-nya gue lihat di situ ada Gomez. Tadinya gue berpikir bahwa Wataru Endo seharusnya dimainkan karena di Carabao Cup Endo main cukup baik. Endo diduetkan dengan Van Dijk, tapi King Ane lebih memainkan Gomez. Di situ gue udah sedikit deg-degan karena Heung-min Son, terus Kulusevski sama Solanke lagi on fire. Tapi dari playing ball-nya Liverpool bagus banget di babak pertama. Dia sudah unggul 2 gol kebobolan dari Madison karena keplesetnya McAllister. Sampai di babak pertama itu kita 3-1, Szoboszlai, Mo Salah bermain cukup baik, dia kontribusi satu sama lain umpan-umpanan dan menghasilkan gol. Di babak kedua juga nggak beda jauh, permainan masih sama, tapi di 15 menit sampai 20 menit terakhir itu King Arne juga memberikan komentar bahwa memang ada penurunan. Penurunannya apa? Lini belakang Liverpool itu benar-benar kayak kebingungan. Ini kenapa gue butuh banget Kirkes sebagai back kiri, Robertson harus diganti, back tengah Gomez harus dicadangkan, harus beli satu pemain karena Konate cedera, Trent masih cukup oke. Sama satu lagi terakhir, ketika Curtis Jones masuk, permainan Liverpool benar-benar berubah lini belakangnya. Karena apa? Dia tidak bisa berkontribusi di lini belakang. Dia tidak bisa bantu ke lini depan. Dari lini belakang dia kacau, human error banget ini orang, problematik bagi tim. Liverpool harus benar-benar cari pengganti sih. Menurut gue ini pertandingan yang membuat gue speechless, bisa mencetak 6 gol di kandangnya Tottenham. Yang Tottenham juga dibilang lagi enggak lagi top perform juga kalau lawan tim besar. Kalau lawan tim besar, MU berapa kali dikalahin. City juga berapa kali dikalahin. Itu kan bukan tim besar, lawan Chelsea kalah. Lawan Arsenal kalah. Oh berarti ini enggak tim besar. Lawan City menang. Lawan tim Manchester doang. Lawan Manchester kalah. Pokoknya lawan kita ini lagi OP gitu loh. Son juga nggak kelihatan. Sorry tuh gue bisa bilang Son nggak kelihatan. Mainnya keren juga top. Menurut gue ini hasil yang luar biasa bagi gue. Setelah panjang. Setelah panjang, ceramah panjang, rangkuman. Udah kalau mau ganti tim nggak apa-apa. Enggak. Hari ini spesial buat Ali. Spesial. Kita kupas habis. Kita kupas habis. Tapi saya terakhir. Udah. Enggak. Si Laptegu siapa pelatihnya? Henge juga ngomong bahwa kok Henge siapa? Son juga bilang, ditanyain sama reporter, gimana menurut kamu pertandingan ini dari reporter ngomong ke Son, tanya bagaimana Liverpool pertandingan hari ini. Dia bilang, Anda nggak perlu tanya saya, lihatlah keadaan dia sekarang, dia di top of the league, dia di peringkat 1, itu menunjukkan kualitas permainannya dia di atas lapangan. That's it, respect. Nah kalau menurut gua ya, Liverpool jago, the best team in Europe sekarang Liverpool. Tapi kalau lihat England. di Europe sekarang nomor 1 juga. Nomor 1. Tapi kalau ngelihat sebenarnya ada faktor lucknya juga. Setiap ketemu tim gede pasti pilar pemainnya cedera. Iya. Tiap ketemu tim gede, siap back Spurs siapa? Dragusin sama Archie Gray. Archie Gray, Jet Spence. Iya. Sama main muda. Ketemu Chelsea nggak ada Fofana yang main di Sasi. Ketemu Arsenal nggak ada Saliba, Gabriel keluar. Spurs ketemu Chelsea udah nggak ada Van de Ven. Nggak ngomongin Spurs, gue ngomongin Liverpool. Iya maksudnya. Gue nggak peduli sama Liverpool. Liverpool ada faktor lucknya di situ.
Kok faktor lah? Liverpool kebantu. Ada kebantunya dong, Li. Lu akui dong lu jago, lu the best in Europe sampai saat detik kita ini. Kita juga banyak pemain yang cedera loh, Mat. Bukan. Lawan Li. Liverpool tanpa Jota, tanpa Alisson, tanpa Trent Alexander-Arnold, Jota. Yang satu yang hilang Vinicius, yang satu yang hilang Jota. Coba jelasin Pak, maksud gue Pak. Pertama tadi siapa? Chelsea nggak ada. Chelsea itu back tengahnya yang inti nggak ada. Ya kita juga nggak ada. Konate. Kapan nih? Lawan Chelsea ada. Oke. Lawan Chelsea nggak ada Jota. Terus Arsenal nggak ada Saliba. Ada Saliba, Gabriel keluar menit 60. Iya, tarik. Mengajar juga. Ya. Sekarang Spurs nih nggak ada Udogie. Gak ada Romero, gak ada Van de Ven. Yang dipakai Archie Gray, sampingnya Dragusin, kirinya Spence. Ya, kita nggak ada Konate. Paham nggak? Iya, maksud gue gue nggak masalah Liverpool nggak ada Konate. Maksudnya Liverpool itu dengan kualitas attack yang luar biasa, ada diuntungkan dengan nasib yang musuhnya itu selalu backnya lobang gitu loh. Iya, Pai. Tapi banyak orang-orang yang bikin enaknya tuh gini. Enak Liverpool pemain-pemain yang jarang ada yang cedera. Iya betul. Gila apa? Alisson cedera berapa lama, Rim? Kelleher bisa ganti enggak? Kelleher bagus enggak? Iya, Kelleher. Iya. Ya karena cedera. Kalau nggak cedera dia pemain utama pasti. Apa? Karena Kelleher, Alisson cedera, Kelleher yang main. Ya pokoknya intinya Liverpool itu dengan kualitas yang luar biasa. Gue nganggep best attacking team di Inggris itu ya jelas, udah jelas lah. Liverpool. Ya, walaupun anggap golnya terbanyak Chelsea ya. Nggak tahu udah dibalap belum. Belum. Cuman kualitas attack-nya Liverpool nggak ada duanya. Nggak ada dua gitu. Apalagi dengan Spurs yang ayo ajak attack-attackan bareng selesai. Lu mau golin 2, gua golin 3. Dan ya menurut gue 100% Mo Salah itu harus Ballon d'Or musim ini sih. Harus. Kalau dia begini sampai akhir musim. Ya. Gak bisa didebatin. Nggak bisa didebatin. Ballon d'Or Mo Salah. Kita kayak Lili, gue mau nanya, kalau semalam itu ada Konate, apakah gol-golnya enggak? Enggak mau ditanya. Ini orang udah gue ngomong dipotong. Ditanya kayak gitu. Udah, menurut lo siapa dia? Baperannya bercanda, Mat. Ya udah. Ya apa mau tanya. Enggak, kalau ada Konate, menurut lo skema golnya Spurs bakal tetap terjadi apa enggak? Dan kalau enggak kenapa? Kalau gol pertama bisa terjadi. Gol kedua kayaknya enggak. Gol kedua dia yang Kulusevski ya. Gol ketiga bisa terjadi. Gol ketiga kan yang Van Dijk cuman. Iya, karena di belakangnya enggak ada orang. Van Dijk cuman. Ya, tapi better than Lisandro sama semua back MU sekarang, Bos. Masukin di FPL tuh Van Dijk, harapannya clean sheet. Kemarin ngomong apa, Mat? Lebih baik bantai, tapi jangan kebobolan. Iya. Ya mendingan 6-0 sekalian kalau mau ngebantai kan. Terus sekalian aja udah totalitas. Jangan ngebantai kebobolan 3 itu buat apa? Enggak ada untungnya buat gue. Enggak, ini sebetulnya gue di zaman Italia dulu ada Roma pelatih Zeman namanya. Siapa? Tahu gue tuh. Ini tendangan. Itu pelatih. Intinya lo attack. Gimana pun caranya, lo bola harus masuk kotak penalti, harus jadi gol. Dan yang lo lihat saat itu, maksud gue seperti Spurs sekarang gitu loh. Ketika works, ya lo gol lo lebih banyak dari musuh. Tapi ketika nggak works, ya lo jadi lawan Liverpool semalam. Dibantai begitu. Dan mereka 90 menit konsisten. Gue keunggulan gue serang dan gue harus nyerang gitu loh. Dia nggak ada kiper, dia bukan Vicario juga. Bukan si Foster. Ya, di luar parah banget. Foster yang mungkin karena umur dan lain-lain. Ya mungkin 30 tahun jadi cadangan, itu inti kaget gitu, badannya kaget. 30 tahun dingin. Lihat lawan MU. Iya. Yang di shoot sama Amad Diallo disepak lagi. Itu lawan Liverpool main juga gitu. Menit awal ngumpan ke Salah. Shoot out. Terus ngomongin sebenarnya ada juga perpecahan di dalam fans Spurs juga ya. Kalau gue ngeliat fans Spurs luar ya, mereka udah nggak tahan sama si Ainge. Bukan karena nggak tahannya, karena apa? Karena batu dia nggak mau adjust ke squad yang ada. Dia suka sama stylenya, dia suka sama apa yang dilakuin sama Ainge. Cuman menurut mereka, yang lu udah musim kedua, pertama squad building lu terlalu hancur menurut gue. Ya dia mengedepankan talent
menghadapkan talent dibandingkan pemain yang udah ready gitu loh. Menurut gua kayak Bergval, RG Gray kan itu kan talent gitu loh. Dan kenapa lu nggak adjust ke squad yang sekarang? Lu lagi pada cedera ya lu main lebih defensif atau lebih apa? Menurut lu apakah Spurs harus stick dengan Ainge di akhir musim kalau tetap kayak gini atau apalah finish 8 9 atau ya udah Mas Ate ganti pelatih? Gue masih di stick. Pertama gue demen banget sama Ainge. Gue demen banget sama pelatih karena dia rock and roll parah, top. Menurut gue itu salah satu yang dibutuhin di Premier League. Dan yang kedua, kesalahan dia itu di transfer market. Iya. Lo di transfer market, lo udah tahu lo tuh kurangnya di mana. Buat invert fullback lo, buat ini lo nggak ada. Pedro Porro is not up to the standard ternyata. Udogi is not up to the standard. The defensive midfielder Bissouma is not up to the standard again. Lo bisa ngelihat penggantinya Heung-min Son ini siapa. Sampai sekarang juga masih belum jelas. Terus buat cadangan, lo jompat banget dari Van de Ven Romero ke Dragusi RG Gray itu gila. Ya RG juga harusnya midfield kan juga buat masalah depan gitu loh. Dragusin ikut tahu lah di Juve gimana. Ya. Jadi stick menurut lo ya? Menurut gue stick. Kalau misalnya Spurs nih buat fans saya, lu pada mau ngarepin apa? Juara. Bagus ada. Alhamdulillah aja lu masih bisa ngebantai tim-tim. MU masih bisa lu bantai. City lu bantai. Udah enggak usah laga lu tengil tiba-tiba harus kita Champions League. Enggak ada. Sejarah lu nih enggak ke sono. Tapi dia seharusnya iya bisa kalau MU baru. Tahun kedua ya? Tahun kedua. Harapin juara Premier League. Kalau gue sih enggak, tahun kedua udah gue nggak tahu apa yang salah, tapi pemainnya nggak bisa cover, nggak bisa kayak Amorim masuk kan baru wajar lah mainnya nggak bisa gitu. Cuma kalau tahun kedua pemain lo nggak bisa ikut sistem lo, kayak itu kan lebih dari gegenpress sebetulnya. Iya. Ya kan lo harus defend 11, attack 11, 10 lah, defense 10, attack 10 gitu. Dan pemain lo nggak ada yang support. Jadi baru worse ketika full team aja, jadi ketika ada yang cedera nggak bisa diganti. Iya. Kalau ngomongin Spurs ini udah pernah ngerasain Mourinho, udah pernah Pochettino, Nuno Espirito. Ada O-nya semua. Berarti. Iya, Antonio. Mourinho. Li, gue mau nanya nih, lu fans Liverpool termasuk lu banyak yang pingin banget beli left back. Lu pingin si Milos Kerkez kan? Nah sekarang lu ngantri bos. Sebenarnya dua. Siapa? Kerkez sama Frimpong. Frimpong. Frimpong kanan dong. Bisa kiri. Ada gunanya lo pakai Frimpong. Hah? Gak ada gunanya lo pakai Frimpong. Lobang juga. Frimpong nggak ada defensive. Frimpong itu bagus di 3-4-3. Ya siapa tahu atau King Arne mau nyoba 3-4-3. Nah, lu kan masih punya Simika sama Robertson. Berarti Robertson jual nih? Kalau jual kayaknya belum, Mat. Mungkin dicadangin. Karena kan kita main 4 kompetisi, Mat. Jadi harus ada penggantinya. Contoh Robertson lagi underperform. Apalagi Simikas gitu. Tapi Simikas musim ini dibilang bagus banget enggak. Tapi jelek enggak? Tapi jelek juga enggak. Dia standar gitu. Ya Robo juga gitu. Robo underperform, Pak. Gak ada babak pertama lo berapa kali Robo. Lihat, lawan Saka berapa kali kelewatan. Ya, enggak lah. Kalau Robo harus merah Fulham. Iya, kalau kartu merah udahlah. Terus sebelum kartu merah lawan pas kartu merah Fulham itu berapa golnya Fulham kena sininya dia ya, tapi itu memang. Tapi lo sebagai fans Liverpool harus mengakui yang bisa defend di tim itu cuma satu orang, cuma Van Dijk. Konate? TA nggak bisa, Konate biasa standar, Robo nggak bisa defend, kurang juga. Terus Gravenberch nggak bisa defend. Defense sebagai defensif salah. Salah nggak bisa, salah lagi. Lawan Fulham iya salah nggak bisa. Salah lagi. Bukan maksud gue dia sebagai defending midfield posisinya iya. Cuma lo harus apa sih bahasanya itu berantem gitu. Gravenberch nggak bisa. Iyalah. Yang bisa itu cuma Van Dijk sebagai defender gitu, sebagai defender dan punya kemampuan defensif itu cuma Van Dijk di tim lo. Iya. Untuk mentalitas. Ngerti nggak? Mentalitas defense kan. Iya, mentalitas defense, power, punya defensive skill trait gitu. Tim lo cuma itu doang. Jadi kalau emang attacking trait-nya berkurang, itu bakal jadi masalah. Karena kualitas lo itu dari tengah ke depan tim lo.
Kalau tengah sama depannya support 90 menit gacor, ya tim lo akan menang terus. Karena belakangnya lo berharap dari Van Dijk doang. Gue juga kemarin lihat Nunes masuk sampai kayak Curtis Jones juga nggak terlalu ngasih dampak yang signifikan. Justru malah semakin buruk. Malah semakin buruk. Gakpo yang keluar ya, yang gantiin Nunes kan. Gue ngeliat Gakpo justru lebih hidup di situ karena lebih bisa rotasi sama Luis Diaz. Nah, Nunes bawa bola. Enggak, Mat, kurang setuju, Mat. Kalau Luis Diaz ini ya dia cetak 2 gol semalam, tapi untuk permainan dia kebingungan, Mat. Itu bukan posisinya dia. Jadi ini sebenarnya PR-nya King Arne buat mikirin nih, Gakpo ini sama Diaz, apakah dia harus main bareng? Harus ada yang dilepas satu menurut gua. Ya itu. Kalau enggak lah. Diaz itu PR-nya lo sebagai fan. Kecuali Diaz ini bisa belajar dari permainannya Firmino. Coba lu main jadi false nine aja gitu daripada lu harus main jadi attacker. Mending lu jadi SS. Beda li Firmansyah itu posisinya Firmino sebagai target man. Kan Firmansyah ya udah. False nine kan, Pak? Iya, Firmino itu target man. Dia kayak Benzema waktu BBC. Dia narik back. Jadi yang wingernya masuk. Kalau Luis Diaz ini untuk cover di 2 orang kanan kirinya. Jadi misalnya si Gakpo ketinggalan, dia ke kiri. Isi Gakpo lari ke tengah. Kalau Salah ketinggalan terlalu deep, dia ngisi kanan. Tapi kemarin waktu beberapa pertandingan terakhir, Pak, sebenarnya Gakpo ini selalu posisinya di situ, dia nggak ikut mundur. Cuman lawan Spurs malam dia ikut mundur. Iya kan itu kalau emang semuanya rapi maju ya Luis di tengah, baru dia narik kanan kiri. Makanya waktu dia bawa bola tuh ini orang kayak kebingungan, gue tuh harus ngapain gitu, ngumpan sana. Iya pasti agak bingung karena dijaga. Karena lo ini kan, lo biasa lo punya ruang buat dribble, makanya itu buat ini tiba-tiba lo harus jadi nomor 9. Adaptasi. Tidak ada masalah, menurut gue works kok. Sedangkan kalau Gakpo bisa main di duanya. Gakpo kalau kiri bisa, di tengah, di sentral juga bisa. Di tengah dia juga kurang sebenarnya. Juga kurang. Tapi mendingan mana? Mendingan kiri. Enggak, bukan. Maksudnya ketika di tengah mendingan Diaz apa Gakpo? Ya Nunes lah. Enggak, maksudnya kalau kita kan ngomongin yang di match semalam nih. Jadi orang jadi loh. Bukan, kita ngomong match semalam kan yang main kan Gakpo, Diaz Salah. Ya Salah stay lah. Antara 2 itu ketika kan sekarang gue ngelihatnya King Arne ini kalau misalkan ketemu tim besar, dia mainin itu 3 pemain ini langsung kan. Gakpo, Diaz, Salah. Yang otomatis rotasi si Gakpo sama Diaz kan biasanya kan. Nah, lu sebagai fans Liverpool nih ngelihatnya lebih secure yang di tengah Gakpo atau Diaz? Gakpo lebih oke. Diaz biar di kiri biar ngosak-ngasik gitu. Gakpo juga bagus sih sebenarnya. Bingung. Mending gak usah didukung. Capek juga. Gue ngeliat juga kemarin. Gue nggak kebingungan dengan Liverpool. Di luar golnya menurut gue Szoboszlai agak kurang ya menurut gue. Di luar golnya. Semalam menurut gue. Pemain paling top selain Salah semalam Szoboszlai. Top menurut gue. Di babak kedua. Babak pertama, babak kedua. Babak kedua enggak. Karena gue jujur gue nonton babak kedua. Babak pertama gue nggak nonton, kurang. Tapi pas gue lihat babak kedua, babak kedua tuh agak kurang. Apa mungkin karena emang udah main lebih defensif? Oh iya. Karena mungkin gimana? Yang tadi gue bilang 15 menit sampai 20 menit terakhir itu udah nurunin tempo banget. Jadi dia udah nggak diutilisasi semestinya gitu. Semestinya, bahkan itu dikomentari sama King Arne, nggak maksimal. Dia nggak mau kayak gitu. Kita harus nyari gol karena Arsenal sama Chelsea kan sama golnya. Kita harus cari gol kata King Arne. Karena dicari sampai ke Pamulang kemarin. Oh iya. Ketemu di mana? Buat tampol lu ya. Jadi ya udahlah, ini tim-tim yang gajah lah, ntar bakal jatuh juga ya. Liverpool. Gua masih nyimpen videonya. Liverpool ada 7 kali dia juara di paruh musim. Dan semuanya gagal. 1 juara. Ya karena City, Pak. Probabilitas. 1 juara. Enggak maksud di selama era Premier League ya. Era City 7 kali sebagai juara paruh musim, tapi sekali juara akhir musim. Ya kita lihat lah. Gue juga jujur kayak bingung juga antara mau juara atau lagi lo jangan belaga bingung, yang gajah sebenarnya tuh lo, bukan dia. Oh gua? Iya, 2 kali lo nahan Liverpool, nahan buat City. Dia cuma tahun lalu
2 musim lalu? Lo yang lebih lama di atas. Enggak, kebalik, Pak. Musim lalu dia. Musim lalunya iya, baru gua. 1. Sebelumnya dia lagi. Kok musim lalu Liverpool? Musim lalu Liverpool tuh hampir 200. Terus disalip Arsenal. Ya bentar lo doang. cuma hampir Bentar setengah doang. musim lebih. Lo juara 1. Bentar doang. Lebih lama. Jadi label gajah itu di lo bukan di Iya. gue. Terus yang ini pada lagi hancur, lo berdua begitu juga di atas. Akhirnya City juara. Makanya kita tidak pernah sombong ya. Karena kita bukan title contender gitu loh. Terus sama fans Chelsea ya. Sama Peringkat 1 bukan title contender anjing. Contender apa? Enggak, masa juga Artetanya gue pingin humble juga, dia juga ngegas anjing. Kagak bisa. Iya sombong mata. Apa mati deh. Udahlah kita gas aja lah. Ya udahlah, Li, masih ada sepatah 2 kata? Enggak ada. Udah cukup lah. Cukup lah ya. Pulau udah. Oke. Kemarin gila sih, udah cukup. Udah cukup, capek juga bahas Top of the league, we're gonna win the league insyaallah soon. Oke, thank you buat yang sudah mendengarkan podcast Pojok Debat malam ini. Jangan lupa follow nih teman-teman kita, ada Arsenal Folks, Red History, Kidok Arabian, dan Karim Nasar lagi. Karim Nasar. Jangan lupa Papai, gua jangan lupa tadi Spotify, terus grup Telegram dan lain-lain. Oke, itu aja. Let's go. You'll never win.